Nah, yang bagian status juga sama. Kita bakalan buat seperti itu. Tapi sebelum itu kita bikin ininya dulu ya. Jadi di sini kelamin terlebih dahulu. If kontak, jadi kontak itu ada ya. Jadi kita copy dari sini aja. Bikin kelaminnya. Kelamin. Oh ya, ini di Slack jangan lupa kita tulis required supaya ketika value-nya kosong itu nggak bisa dikirim ya. Ini harus ada isinya gitu. Nah, yang bagian sini kita ganti jadi kelamin. Nah, kayak gini. Nah, untuk yang bagian inputnya itu kita ganti juga jadi select. Soalnya kelamin itu kan kita milih ya, laki-laki atau perempuan, bukan ngisi. Select. Nah, name-nya kelamin. Sininya required. Terus pakai kelas juga kayak gini. Kita copy aja lah. Nah, seperti ini. Untuk bagian di bawahnya kita pakai option juga. Nah, ini pilih kelamin. Nah, terus option lagi karena kita nggak pakai database ya. Jadi optionnya itu manual, value-nya L untuk pilihan laki-laki. Nah, kalau pilihannya itu perempuan, berarti value-nya itu perempuan. Nah, ini kita coba lihat di bagian sininya. Barata, NIS, pilih jurusan, pilih kelamin, kontak, sama pilih status. Nah, ini tinggal pilih statusnya. Jadi statusnya juga kita ngambil dari database. Jadi pakainya kayak gini, select juga. Kita pas saja status perfect. Nah, ini name-nya status, jurusannya jadi status. Terus, nah ini QR status. Select from tabel status. Nah, ini jurusan jadi status. Nah, ini tata jurusan ganti jadi uh, nah, ini kode jurusan kita ganti ya jadi ID status. Nah, terus yang bagian ini jadi keterangan. Oke, jadi untuk bagian inputnya sudah jadi seperti ini. Di statusnya edisi kursor 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 office. Oh, enggak.
mouse-nya nggak nyambung ternyata. Nah, di sini statusnya pilih ya, aktif, nonaktif, cuti, dropout, pass out. Nah, itu nyesuaiin sama database-nya. Nah, selanjutnya pas kita klik di sini tambah, simpan data, berarti data-data yang di sini itu bakalan disimpan di bagian database-nya. Jadi kita bakalan bikin di sini tambah .php yang dari action ini. Kita di sini bikin plus tambah .php. Nah, isinya itu sama kayak yang tambah dosen. Ini di sini ada nih tambah dosen. Kita copy aja. Nah, bagian halamannya kita ganti jadi ini sebenarnya nggak perlu juga sih. Ya, kita ini nggak perlu. Nah, ini berarti di bagian sini NIDN kita ganti jadi NIM. Terus nama itu tetap nama, email kita ganti jadi jurusan. Nah, terus kita nambahin juga kelamin di sini ya. Nah, kontak-kontak, status-status, pas ini untuk passwordnya, NIM. Nah, ini statusnya kalau mahasiswa itu 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi, habis itu kita bikin query check nih. Buat ngecek apakah NIM-nya itu sudah ada di tabel mahasiswa atau belum. Kalau sudah ada, berarti nanti bakalan ada alert duplikat data gitu. Tapi kalau tidak ada, nanti bakalan ditambah. Ini pakainya select name from tabel mahasiswa, where name sama dengan di. Nah, seperti ini. Kalau dicek itu berarti di sininya data mahasiswa dengan NIM itu sudah ada pakai warning. Nah, ini kembalinya ke bagian back office mahasiswa. Nah, ini selanjutnya kita bikin query untuk menginsert ke tabel mahasiswanya di bagian else. Tabel mahasiswa. Nah, value-nya itu harus urut kayak yang ada di database-nya. Soalnya kita langsung menggunakan value. Jadi di sini name, terus nama, kontak, kelamin. Nama, kontak, kelamin, terus jurusan sama status. Nah, ini juga jumlahnya juga sama ya, kayak yang ada di database. Urutannya sama, terus jumlahnya juga sama. Nah, selanjutnya kita juga perlu menginputkan ke dalam tabel penggunanya supaya ketika kita menambah mahasiswa itu mahasiswanya itu bisa langsung login. Nah, di sini tabel pengguna ada NIP, username, kata sandi, nama sama status. Berarti di sini NIP-nya itu kita pakainya NIM. NIP-nya NIM.
Terus di sini ada username, itu kita pakai ini juga. Passwordnya ini pas. Terus namanya itu pakai nama, statusnya pakai status. Seperti ini. Jadi kalau berhasil itu bakalan muncul juga alert data mahasiswa berhasil ditambah seperti ini. Oke, untuk bagian tambahnya sudah, kita bakalan coba mahasiswa misalkan 4242 10 9898 mahasiswa matiin. Nah, jurusannya teknik elektro, kelaminnya perempuan, kontaknya 08 08 98 78 67 56. Ini ya, statusnya misalkan aktif. Nah, coba kita bagi tambah. Nah, jadikan kayak NIM. Tapi di sini masuk, cuman NIM-nya itu hilang. Karena apa? Undifend kayak NIM. Kalau biasanya ada tulisan undifend kayak NIM, itu biasanya di bagian sini yang ada kotak sikunya ini. Itu kalau undifend key, mau itu di database, mau itu di apa itu, kalau key itu biasanya di kurung kotaknya. Ini ada post name ya, berarti kita ngambil dari indeksnya. Di sini bagian name itu pakainya nis. Nah, ini sering tiponis karena lagi ngerjain project siswa ya, jadi pakainya nis. Jadi di sini pakainya nim ya, di ini nim. Nah, ini bagian nim itu kita hapus saja coba ya. Jangan dah, kita tambahin sininya nimnya 4242 10 98 87 4242 10 98 87. Nah, untuk bagian ini passwordnya nanti bakalan error karena nimnya pas tadi itu kan kosong. Nah, terus di bagian mahasiswa juga sama, kita tambahin nim 4242 10 9887. Oke, ini harusnya di sini udah nampil. Nah, di sini kita tambahin lagi data mahasiswanya ya, 4242 10 87 65. Mahasiswa A, jurusan teknik informatika, kelamin perempuan, kontak 08 98 88 77 66 55. Status aktif, simpan. Nah, ini ya berhasil. Oke, sip. Jadi nanti bakalan seperti itu untuk tambahnya. Jadi mungkin kita lanjutkan ke video selanjutnya aja.